Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat kan semua? Ya, alhamdulillah. Ya, semoga kita tetap diberikan kesehatan supaya kita bisa datang ke madrasah kita ini untuk menuntut ilmu seperti biasanya. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu ya anak-anak ya. Karena dengan berdoa kepada Allah kita memohon rahmat dan ridhonya, sehingga tujuan kita kemari untuk mencari ilmu itu bisa diberkahi, dan ilmu yang kita dapatkan nanti bisa berguna untuk masa depan kita semuanya. Nah, sekarang doa kita mulai ya. Harus khusyuk, tawaduk dan hikmat. Nah, setelah kita selesai berdoa, sekarang kita lihat dulu teman-teman kita yang ada di sekeliling kita. Coba siapa kira-kira yang tidak hadir? Oh iya, si Anissa nggak hadir ya. Kemana dia? Apa sih sebenarnya tujuan dari pembelajaran yang akan Ibu sampaikan kepada kalian ini? Nah, pokok bahasan kita di sini masih mengenai toharo. Coba kemarin sudah Ibu jelaskan. Apa kira-kira arti toharo? Iya benar, artinya bersuci. Di pelajaran kali ini ya, kita akan belajar bersuci dari najis. Untuk apa kita belajar tentang najis ini? Tujuannya adalah supaya kita bisa menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita akan melaksanakan ibadah, misalnya sholat, kita dituntut dalam keadaan harus suci. Jadi kita harus tahu bagaimana tata cara bersuci itu, terutama dari najis. Kalau kita sedang dalam keadaan bernajis, maka bisa jadi ibadah kita itu tidak sah atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, najis yang pertama yaitu najis mukhafafah. Nah, najis mukhafafah yaitu najis yang paling ringan di antara jenis-jenis najis lainnya. Contoh dari najis mukhafafah yaitu air kencing atau air seni dari bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun. Ingat ya, belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun selain air susu dari ibunya. Nah, kalau najis yang seperti ini mudah cara membersihkannya. Bagaimana caranya? Yaitu kita ambil air, kemudian kita percikkan saja air itu ke atas pakaian ataupun benda yang terkena najis mukhafafah ini. Hanya sesederhana itu. Jadi apabila pakaian kita terkena najis mukhafafah, nggak perlu kita cuci. Udah, kita ambil air, percikkan, sudah bisa kita bawa sholat. Tetapi itu khusus air seni anak bayi laki-laki. Nah, sekarang kita akan membahas macam-macam najis yang kedua, yaitu yang disebut dengan najis mutawasitah. Najis mutawasitah ini adalah najis pertengahan. Contoh-contoh dari najis mutawasitah yaitu seperti bangkai. Yang kedua adalah muntah. Nah, selanjutnya yaitu nanah. Selanjutnya apa lagi, ada yang tahu? Iya benar, darah. Kemudian ada lagi, yaitu sesuatu yang mungkin paling menjijikkan sama kita, yaitu kotoran manusia dan hewan. Ketika kita terkena najis mutawasitah ini, bagaimana cara membersihkannya? Ya tergantung. Kalau misalnya tadi kotoran binatang, ya kita bersihkan dulu. Jika pakaian kita itu terkena kotoran binatang, maka kotorannya itu kita buang dulu. Kita buang, nanti setelah dibuang, itu pada kain kita atau pada pakaian kita kan masih ada bekasnya. Nah, bekasnya itulah yang kita cuci. Ya, seperti itu caranya. Nah, sekarang saya akan jelaskan
tentang najis yang ketiga, yaitu najis mughallazah. Najis mughallazah ini adalah najis yang tingkatannya paling berat di antara najis-najis yang lainnya. Nah, najis mughallazah ini biasanya berasal dari dua hewan. Ada yang tahu dari hewan apa? Iya benar, yaitu dari anjing dan babi. Jadi, jika kita tersenggol atau terjilat atau juga tanpa sengaja kita pegang, ya, bagaimana cara menyucikannya? Yaitu dengan menyamak atau disamak. Nah, disamak ini ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui atau yang harus kita laksanakan supaya kita bersih dari najis mughallazah ini. Yaitu yang pertama, kita sediakan air yang cukup. Kemudian kita siram atau kita basuh bagian yang terkena najis mughallazah tadi. Membasuhnya berapa kali? Yaitu sebanyak 7 kali. Nah, dalam 7 kali kita membasuh atau menyiramnya dengan air tadi, pada salah satu bagiannya itu harus kita campur dengan tanah ataupun lumpur. Saya rasa kita sama-sama sudah memahami. Walaupun begitu, Ibu ingin memberikan tugas untuk kalian, ya, supaya kalian bisa lebih memahami dan untuk sebagai ulangan kalian ini. Nah, yang pertama yaitu tuliskan pengertian dari najis. Yang kedua, tuliskan apa yang dimaksud dengan najis mukhaffafah. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan disamak. Anak-anak sekalian, sekarang ya, waktu kita sudah tinggal sedikit lagi. Jadi Ibu harap dikerjakan PR-nya dengan baik di rumah ya. Kemudian untuk pokok bahasan berikutnya kita akan belajar tentang hadas. Nah, kalian boleh membaca dari buku-buku lain dulu untuk di rumah. Nah, sampai di sini dulu pelajaran kita untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan di hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.